AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal untuk memperkirakan dampak dari suatu lingkungan atau rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek. AMDAL sendiri memiliki tujuan yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai dampak setelah dibangunnya jembatan tersebut dan masih terus beroperasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardeliana Zoputri dan rekan saya Terzi Tiara. Baiklah, di sini kami sedang berada di ruas jalan PPK 2.1 Muara Enim Lahat dan Muara Enim Sugiwaras. Di mana di jalan tersebut memiliki jembatan BT29 dengan bentang 60 meter dan lebar 8 dan berada di 179 km. Dan jembatan ini menggunakan struktur rangka baja sebagai elemen utama untuk menahan beban dan gaya pada jembatan tersebut. Dan di sebelah kanan saya ini merupakan jalan lama yang sebelumnya dipergunakan sebagai jalan penghubung dari jalan ruas Muara Enim Lahat Simpang Sugiwaras yang saat ini dialihkan ke jembatan BT29. Saat ini jalan ini dibangun sebagai jalan rel baru untuk PT KAI. Ya, itu tuh. Yang sebelumnya jalur rel pada perjalanan ini hanya memiliki satu jalur dan sekarang dibangun menjadi 2 jalur. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2022 dan rampung pada tahun 2024. Baiklah, selain karena pembangunan rel baru, pembangunan jembatan BT29 ini dikarenakan seringnya terjadi longsor di daerah ini dan juga terjadinya kemacetan yang diakibatkan karena melintasnya kereta api dan juga angkutan truk batu bara yang cukup padat. Perkiraan dalam satu hari itu ada sampai 500 truk batu bara yang beroperasional sehingga mendapatkan banyak sekali debu seperti yang kita lihat di keadaan jalan saat ini. Banyak sekali debu-debu yang berterbangan yang diakibatkan oleh debu-debu dari angkutan truk batu bara yang dapat menyebabkan penyakit khususnya di pernafasan seperti ISPA dan penyakit lainnya seperti TBC dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di sekitar sini. Baiklah teman-teman, saat ini kami berada di salah satu narasumber yang akan menjadi narasumber kami mengenai dampak yang diakibatkan setelah dibangunnya jembatan BT29 ini. Ini merupakan narasumber kami. Permisi, Assalamualaikum. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa nih? Yuliani. Mbak Yuliani. Gimana sih Mbak yang Mbak Yuliani rasakan setelah dibangunnya jembatan BT29 ini, dampak yang dirasakan dari segi ekonominya, ataukah setelah ada jembatan ini mungkin banyak truk-truk yang stop untuk membeli minum-minuman atau makan makanan ringan di sini? Lebih rame aja sih jalannya, jalur lintasnya lebih lancar. Iya. Banyak nggak Mbak yang stop juga untuk beli makan atau minuman singgah sebentar di sini? Alhamdulillah banyak juga. Kalau dari segi polusi udara kan yang kita lihat saat ini kan banyak sekali ya Mbak dilewati oleh truk-truk, kendaraan-kendaraan roda 4 lebih mendominasi di jalan ini dan banyak sekali kan udaranya jadi semakin tercemar. Di sini jadi
dampak yang dirasakan dari segi pencemaran udara itu apa aja, Mbak? Lebih banyak debu. Terus lebih serem ya. Oh ya, serem ya, Mbak. Karena rame, terus mobil-mobilnya pada ngebut-ngebut. Jadi lebih serem dari sebelum ada jembatan 2 kayak itu. Oh, jadi lebih kecepatan mobilnya lebih ngebut-ngebut ya, Mbak, di sini setelah ada jembatan. Dibandingkan yang dulu emang lebih jalannya lebih sepi atau bagaimana? Atau masih sama aja? Kalau dulu nggak terlalu sepi, sekarang udah agak lebih rame. Oh, seperti Yang itu. pastinya mobilnya lebih kenceng ngebut kayak itu. Mbak tahu nggak sih, Mbak, kenapa sampai jembatan itu dibangun? Jadi apa sih? Kenapa harus dibangun gitu? Mungkin sempit ya. Oh, mungkin. Oh, memang dulu jalannya sempit ya, Mbak, di sini. Ya mungkin memperlancar kali. Oh, iya iya. Terus sering jalannya sering lobang, rusak Oke. terus. Oh ya, terima kasih ya, Mbak, untuk informasinya. Mengganggu waktunya. Oke, teman-teman, itu merupakan salah satu narasumber kami, masyarakat sekitar. Diinformasikan bahwa dahulunya jalan ini cukup padat, namun ruas jalan itu cukup sempit sehingga diperlukannya pembangunan jembatan dan juga rawan longsor, sehingga jembatan itu sangat membantu mobilitas masyarakat setempat dan juga para pengemudi truk-truk yang ada di sini. Namun ada juga dampak negatif dari pembangunan jembatan tersebut, yaitu banyaknya debu-debu dari batu bara yang semakin meningkat karena mobilitas semakin lancar, sehingga banyak sekali truk-truk batu bara yang melintas baik di siang hari ataupun malam hari. Namun jam operasionalnya itu lebih tepatnya di malam hari sekitar jam 6 sampai jam 3 dini hari. Baiklah, kita sambung lagi di rekan saya satunya yang akan mewawancarai salah satu narasumber berikutnya. Kami dari tugas AMDAL untuk memenuhi tugas praktik yang tadi. Boleh, Pak? Mau nanya nih, Pak, seputaran jembatan yang udah dibangun ini. Menurut Bapak apa sih dampak positif dan negatifnya dari pembangunan jembatan yang ada di sini, Pak? Ya, dampak positifnya ya jalan mulai lancar ya, mulai lancar, terus arus kendaraan juga mulai lancar kendali juga. Cuman ada masalah sedikit di jembatannya, mungkin diperbaiki ke depannya jalan yang antara tengah jalan itu kan berlobang, itu mungkin ke depannya mungkin bisa diperbaiki biar agak lancar. Iya, Pak. Biar nggak membahayakan juga Ya, pengendara. pengendara baik sepeda motor kan, itu harus pelan dia. Dari segi ekonomisnya, Pak, keuntungan apa sih, Pak? Ya keuntungannya ya tadi ya kendaraan mulai lancar kan, ya kita dan juga datang sini mulai ramai, apalagi nanti sebentar lagi Iya. karena udah mudik lebaran ya kan, mungkin di situ aja sih. Kalau untuk debu atau polusi yang ada di sini, Kalau untuk debu polusi ya tetap ada, walaupun kemarin jembatan itu nggak ada, tetap ada debu, tetap ada pasti Karena karena banyak Iya. melintas ya, batu Pak, ya? bara. Mungkin kedepannya juga buat pemerintah setempat jam operasionalnya mungkin ditegaskan lagi gitu loh sama pengemudi. Emang jam beroperasional tuh biasanya jam berapa sih, Pak? Jam 6 dia. Jam 6 sore dia udah mulai operasional. Terima kasih, Pak, Ya. atas waktunya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, sekali lagi. sama-sama. Baiklah pemirsa, di sini kami telah selesai mewawancarain beberapa narasumber yang ada di lingkungan sekitar jembatan, dan dari hasil yang kami dapat bahwa masyarakat berbicara mengenai dampak positif yang mereka rasakan setelah adanya jembatan BT29 yang sebelumnya mereka bercerita bahwa berawal dari jalan yang sempit yang rawan terhadap longsor, sehingga setelah pembangunan jembatan itu jadi mempermudah aksesibilitas masyarakat sekitar dan juga tidak sering terjadi kemacetan. Dan dari segi ekonomisnya buat
warga yang berdagang di pinggir jalan, warung-warung yang ada di pinggir jalan ini menjadi rame dikarenakan banyak yang melintasi di jembatan tersebut sehingga rame didatengin oleh pengunjung. Dan ada pun juga dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan tersebut, yaitu alat transportasi berupa truk-truk itu sangat meningkat dan menimbulkan polusi udara yang menyebar luas kemana-mana. Yang sebelumnya polusi udara sudah menyebar dan sekarang sangat meningkat.